secara prosedural, endasmu bisa jadi alasan untuk memberhentikan Prabowo. Sekarang ini kita ini punya 3 lembaga, MPR, DPR, DPD. Dan DPD itu nggak ada gunanya. Para pejabat ini muda-muda tapi kuasa yang nggak banyak yang nggak ngerti masalah semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Aminuddin dari News Channel Suaramu. Ini tempat rumah kebebasan dan inklusivitas disuarakan. Alhamdulillah kita jumpa dengan Profesor Jimli Asidiki. Beliau orang yang luar biasa. Pasti orang tahu bahwa beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang penjaga konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama. Sekarang udah pensiun. Oke Bang, berarti kita ngobrol-ngobrol santai Bang ya. Bisa dijelaskan nggak Bang, yang rame-rame ini kan sekarang ini soal Undang-Undang TNI Polri ini Bang. Bukannya udah reda? Sudah. Kok masih diomongin? Masih sekelompok orang masih menggugat kelompok-kelompok tertentu. Kayaknya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Ya kan? Tapi paling tidak Abang yang bisa meninjau seperti itu Bang. Waktu ada kecamuk itu Bang. Soal salah paham aja. Soal komunikasi. Iya. Itu kan bukan soal RUU, bukan soal kalimat, pasal. Iya. Tapi ada kecurigaan bahwa ini akan kembali lagi ini Dui fungsi ABRI, ABRI. TNI gitu-gitu. Iya. Karena presidennya ini Prabowo. Tentara. Dan dia mulai pemerintahan dengan banyak miskomunikasi. Iya. Sistem komando dalam manajemen pemerintahan. Lalu banyak tim pendukung dia yang dari mantan-mantan TNI dapat jabatan semua di mana-mana, di Bulog, di ini gitu. Iya. Jadi orang mulai curiga. Nah, begitu RUU TNI dibahas, kecurigaan itu jadi seperti benar gitu, walaupun belum dibaca. Tapi Bang begini Bang, apa namanya, bisa nggak kecurigaan ini karena ada jealous? Karena Polri ini menurut yang pernah saya baca, data saya yang baca, menduduki posisi banyak tapi posisi sipil tapi tidak dipersoalkan gitu loh. Makanya ada istilah pacok, macam cemburu karena kok Polri tidak dipersoalkan gitu loh. Yang cemburu itu TNI-nya atau? Iya, TNI. Nah itu kan cocokologi, dicocok-cocokkan. Maka kalau ada isu TNI, Polri, maka RUU TNI kemudian dilanjutkan dengan RUU Polri. Maka muncul anggapan seolah-olah ini ada problem antara TNI Polri, padahal enggak juga. Enggak juga emang ya? Enggak juga. Ini kan soal miskomunikasi dan berkembangnya distrust, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Kepada Prabowo dan timnya. Iya. Karena kinerjanya dalam 100 hari pertama itu konon didukung oleh hasil survei 80%. Maka antusiasme di kalangan para pejabat itu seneng sekali. Ya kan? Dari 58 naik menjadi 80. Jadi dianggap ya kan? Sudah benar nih apa yang kita kerjakan. Jadi intinya mulai muncul kesalahpahaman karena miskomunikasi dan diskomunikasi. Yang ditambah lagi mismanagement di pemerintahan. Iya. Keputusan pertama dibuat ya belum terasa sih awalnya kan. Jadi kalau saya membacanya ya, kenapa itu hasil surveinya approval rating itu 80%, itu mitigasi dari orang yang tidak memilih di luar 58, ya kan, menerima kenyataan ada presiden baru, lalu menaruh harapan
harapan itu ya kan dilampiaskan kepada presiden baru ini, ya kan, menjadilah dia 80%. Jadi angka 80% itu bukan isinya itu harapan gitu loh. Jadi naik dari 58 ke 80 itu sebagai tumpuan harapan. Maka Presiden Prabowo ini menangguk harapan publik. 80% berharap akan ada perbaikan. Nah, tapi dari pihak si pejabat pemerintah ini itu kan kelebihan menanggapinya, sehingga seolah-olah mandat sudah kita peroleh 58 menjadi 80, sehingga atas dasar itu bisa ngomong sembarangan dan bisa berbuat apa saja. Maka ide-ide program-program yang ditawarkan, ya kan, misalnya efisiensi anggaran, itu mendadak-dadak. Jadi ibarat orang ngegas mendadak, ngerem tiba-tiba. Jadi anggaran itu tiba-tiba yang sudah diatur di Undang-Undang APBN, yang menurut aturannya kalau mau diubah, perubahan itu bulan Agustus, itu namanya APBN perubahan. Nah ini dalam waktu seminggu 2 minggu ada ide baru, tok palu langsung diubah. Efisiensi, ini tidak boleh, ini tidak boleh, pergi ke luar negeri nggak boleh, ini nggak boleh, gitu loh. Ya kan? Nah itu dampaknya kalau cuma 1M nggak masalah, ini ratusan triliun. Maka itu akibatnya yang namanya hitungan angka itu, begitu satu berubah dipindahkan ke posisi lain, itu terganggu keseluruhan. Maka seluruh pemerintahan, baik pemerintahan kabupaten kota, provinsi, itu banyak sekali tiba-tiba tidak bisa, ya kan, mencairkan anggaran karena dibintangin semua. Gitu loh. Satu dibintangin karena angka yang dibintangin ini sampai 300 dipindah-pindahin. Semua terganggu, maka fungsi pemerintahan itu nggak jalan. Ini berakibat pada kinerja ekonomi. Jadi ini ada soal manajemen. Nah, jadi di samping miskomunikasi, mismanagement. Nah, inilah yang menyebabkan mulai tiba-tiba begitu IHSG turun, dolar naik, ya, keluar pula kata-kata, ya kan, endasmu, keluar lagi kata-kata yang tanpa sadar gitu loh. Itu namanya pasar saham, itu gambling, itu kayak perjudian, makin menimbulkan ketidakpercayaan gitu loh. Nah ini belum ada perang tarif Donald Trump, masih masalah domestik. Tidak ada negara di seluruh dunia itu yang sudah mengalami problem kecuali Turki dan Indonesia. Turki karena domestik, Indonesia juga karena domestik. Nah di tengah kemarau ekonomi begini, tiba-tiba Donald Trump datang dengan perang tarif, tambah masalah. Gitu Bang, loh. saya ingin masuk ke soal komunikasi dan etik ini, Bang. Ya, komunikasi Prabowo dianggap begitu buruk sehingga menurunkan trust publik. Kemudian juga orang-orang di istana itu seperti kayak siapa? Nah, soal kepala babi kemarin itu loh, Bang. Nah, ini Abang melihatnya bagaimana? Apakah itu yang soal etik itu melanggar tata hukum negara, hukum tata negara bagaimana ini, Bang? Kalau etik itu harus dibedakan dari hukum. Hukum itu benar salah. Kalau etik itu baik buruk. Sama dengan dalam agama, halal haram. Tapi orang suka lupa baik buruk. Jadi beragama seolah-olah halal haram aja. Ini halal, ini haram, hitam putih, hitam putih. Ini surga, ini neraka.
Padahal ada satu lagi, baik buruk. Jadi beragama itu dalam Al-Quran itu ya ada setidaknya 4 ayat yang kata-katanya itu konsisten menyebut halalan thayyiban. Ya. Fakulu min razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki yang diturunkan oleh Allah halalan thayyiban. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, tidak ada yang menerangkan apa itu maknanya halalan thayyiban. Kenapa tidak ada huruf waw? Mestinya kan halalan wa thayyiban, halal dan baik, tapi nggak ada waw. Yang ada halalan thayyiban. Maka tafsir saya terhadap ayat ini bahwa halalan thayyiban itu satu napas, tidak boleh dipisah, itu bukan 2 kata. Maka dalam beragama jangan hanya urusan halal haram, tapi juga baik buruk. Dan bagian baik buruk inilah yang sering dilupakan orang dalam beragama. Maka akhlak itu tercermin di baik buruk. Artinya Syariah itu tercermin di halal haram. Oke? bagaimana dengan Prabowo yang ngomong di depan publik? Wah, Nah semua. itu tidak ada larangan secara hukum, tapi kan tidak Tidak etis, etis sebagai tidak baik. Saya menyebut tadi bukan cuma soal dalam politik, dalam beragama. Iya, iya. Ada riset survei Islamic City Index yang menilai nilai-nilai Islami dalam praktek perilaku masyarakat perkotaan seluruh dunia. Maka diteliti kota-kota mana sih yang masyarakatnya lebih Islami. Nah, maka dalam 3, 4, 5 tahun terakhir ini kota-kota yang dianggap Islami itu kota-kota yang penduduknya itu minoritas Muslim. Kayak di Skandinavia, kemudian di kota-kota kayak di Finlandia, kota kayak misalnya New Zealand, itu Islamic City Index-nya tinggi. Tapi kota-kota yang penduduk mayoritas Muslim kayak Jakarta rendah. Artinya apa? Akhlak Islam itu tidak tercermin dalam kelakuan masyarakat Jakarta. Padahal khutbah setiap Jumat ngomong itu akhlakul karimah terus. Begitu loh. Jadi kita ini beragama itu hanya syariah, bukan akhlak. Orientasi kita itu akidah dan syariah. Kurang akhlak, padahal fungsi kenabian itu memperbaiki akhlak, itu yang utama. Jadi kita ini hanya syariah, halal haram. Tiap hari ngomongin halal haram. Nah gitu. Nah itu juga akibatnya di dalam kinerja politik. Para politisi kita ini umumnya itu hanya bicaranya itu legalitas, tapi etika nggak penting. Jadi yang penting tidak melanggar undang-undang, walaupun tidak baik. Mestinya jangan melanggar undang-undang dan juga baik. Pelanggaran etik ini, saya tertarik ini bang. Ini soal etik yang selama ini belum kita atur. Baru diatur secara sporadis. Ada lembaga negara, ada profesi, diatur di dalamnya ada kode etik. Tapi bagaimana penataan selanjutnya secara terpadu supaya sistem hukum kita dilengkapi dengan sistem etika bernegara. Nah, dasarnya udah ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR tahun 2001, TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa masih berlaku sampai sekarang, tapi orang udah pada lupa, nggak dijabarkan. Itu produk reformasi. Nah gitu loh. Bang ingin bicara etika ini menarik. Abang kan pernah jadi ketua MK ini yang mengadili persoalan-persoalan yang ada di Mahkamah Konstitusi, soal etik atau tidak. Ada sesuatu, ada yang keputusan MK yang waktu itu diketuai oleh Anwar Usman, Bang.
abang menghukum beliau ini melanggar etika gara-gara Ya bukan saya, tapi majelis mahkamah. Tapi abang kan ketuanya, Ya, saya. terus gimana dibalik itu semua itu? Ya, Boleh diceritakan? yang dikerjakannya itu ya tidak salah secara hukum, tapi secara etika melanggar. Jadi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah diatur, begitu juga di Kode Etik Mahkamah Konstitusi itu sudah diatur, bahkan di Kode Etik Hakim Universal sudah ada diatur dalam praktek seluruh dunia bahwa kalau hakim menangani satu perkara yang ada kaitan dengan hubungan keluarga dengan dia nggak boleh nangani. Iya. Dia nggak boleh nangani. Iya, itu yang bukan dia mengundurkan diri dari jabatan, tidak. Dia mundur dari perkara, biar orang lain yang nangani. Nah, yang kemarin itu dia paling aktif nangani. Nah itu nggak boleh. Sang keponakan tidak ini. baik. Iya, karena itu ada kaitan dengan keponakan, ada kaitan dengan kepentingan keluarga. Nah, saya mau tanya nih sang keponakan ini, Bang. Anwar Usman di sini dikuadugaan kan meloloskan satu pasal tentang dia boleh sampai 40 tahun. Sebetulnya kan aturan 40 tahun, tapi bukan Anwar Usman, itu putusan MK. MK itu 9 orang. Mereka berdebat lalu kemudian mengambil keputusan. Itu satu hal yang you tanya tadi, ini menyangkut pribadi Anwar Usman. Dia harusnya tidak ikut ngambil keputusan karena dia ini ada hubungan keluarga dengan yang punya kepentingan terhadap perkara itu. Gitu loh. Kalau putusan MK-nya itu kan produk dari MK yang memang punya kewenangan konstitusional untuk menilai undang-undang gitu. Jadi putusan MK itu tidak bisa kami batalkan. Kita ini cuma menangani etika hakimnya. Nah, jadi dipisahkan, itu dua hal yang berbeda. Ya, akibat itu kan akibatnya dia si Gibran ini karena pasal itu lolos, ya ada kepentingan di situ nggak Bang? Kira-kira ada intervensi? Makanya hakimnya kita berhentikan, bukan dari status sebagai hakim, tapi dari ketua, sebab itu akan menimbulkan ketidakpercayaan kalau dia tetap ketua. Kan waktu itu sudah isunya mau bikin hak angket di DPR. Ada partai yang nggak mau berperkara di MK, bisa kacau. Nah, maka ya udah sebagai ketuanya kita ganti aja biar tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Nah, udah selesai itu. Oke. Nah, artinya Gibran bisa menikmati putusan 90 itu menjadi calon wakil presiden. Dan lolos sampai sekarang. Nah, secara demokratis orang udah pada tahu bahwa ini ada masalah. Ya jangan dipilih dia. Kenapa masih dipilih? Laki-laki itu salah siapa? Saya yang memilih. Nah, yang milih yang 58%. Padahal udah tahu ada wakilnya, ya kan? Gibran. Nah, kalau nggak suka sama Gibran, jangan dipilih. Nah, ternyata hasil Pilpres 58% memilih dia. Ya hormati dong orang yang memilih. Jadi seluruh warga Republik Indonesia yang punya hak pilih bisa diberi kebebasan untuk memilih atau tidak memilih. Nah kan 58% memilih. Apa nggak bisa kita menghormati orang yang memilih? Walaupun kita nggak milih, misalnya kan, ya hormati, ya sudah, itu permainan hidup. Berhentilah membicarakannya, kita maju ke depan gitu. Yang sudah. Oleh sebab itu ada julukan dia ini anak haram konstitusi, gimana itu Bang? Ya udah nggak usah dibicarakan negara, udah selesai. Dia udah terpilih, ya kan, dan sudah jadi wakil presiden. Jangan larut kepada permainan kehidupan.
dalam Al-Quran ini kan innal hayatud dunya laibun walahun, nah kan gitu kan, ini kan kayak senda gurau, Iya. permainan dan senda gurau. Nah kita udah tahu ini sebab-sebabnya, ini kan sunnahnya Allah ini, Iya. dinamika proses pengambilan keputusan ada faktor-faktor banyak. Begitu udah kejadian, ya kita terima, tawakal ala Allah, kita maju ke depan, nggak usah lagi diomongin. Kenapa sampai sekarang masih ada orang yang larut memperbincangkan sesuatu yang udah selesai? Gitu loh. Iya. Bahwa kita udah bersikap, sudah ada ikhtiar, sudah. Kita tunggu 5 tahun ya. Nah, 5 tahun lagi. Jangan pilih lagi Prabowo misalnya, bisa aja. Oke. Tapi sekarang permainan hidupnya udah selesai. Nah, tinggal kita awasi kinerjanya bagaimana supaya sesuai dengan ya tujuan bernegara gitu. Iya, iya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran di situ. Apa pelajarannya? Soal etika itu penting. Jangan diabaikan. Jadi kalau kita dapat amanah, kita harus jalankan amanah sesuai dengan aturan hukum dan etika gitu. Bang, loh. sebenarnya bisa nggak sih Bang kalau presiden dianggap melanggar etika? Atau siapa yang berhak menilai etika itu? MPR, DPR, MPR atau bagaimana? Terus bisa nggak misal kata-kata dasmu itu Bang? Bisa. Diadili gitu Bang? Bisa. Gimana caranya Bang? Itu ya salah satu alasan presiden bisa diberhentikan. Presiden atau wakil presiden diberhentikan ya di tengah jalan melalui proses impeachment, Pemazulan. pertama mulai dari DPR Ya. ya, kalau dia sepakat 2/3 sepakat gitu, maka dibawa ke MK. Oh. Apakah pendapat DPR ini bukan hanya sekedar atas nama mayoritas, tapi betul-betul ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang presiden, ya kan? Maka oleh MK bisa diadili ini, ya, endasmu itu. Nah, kalau kata Mahkamah Konstitusi ternyata benar endasku itu melanggar melanggar etika sebagaimana dituduhkan oleh DPR. Ya. Kalau sudah diputuskan oleh MK, yes, maka putusan MK ini oleh DPR dibawa ke MPR. Di MPR itu di samping anggota DPR ada tambahan anggota DPD. Nah, kalau ini bermusyawarah ya, bersepakat untuk memberhentikan presiden, bisa berhenti dia ke atas dasar endasmu. Nah, apa dasarnya endasmu itu? Jadi ada 4 alasan untuk memberhentikan presiden itu. Pertama, kalau dia ya berkhianat pada negara. Kedua, kalau dia korupsi, melakukan tindak pidana korupsi, suap korupsi gitu. Yang ketiga, kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Yang dimaksud tindak pidana berat yang ancamannya di atas 5 tahun, membunuh orang, apa gitu, ya kan? Misalnya nempeleng orang, tapi nggak sengaja ternyata mati orangnya karena tempelengan dia, misalnya gitu loh. Nah itu kan membunuh. Nah itu tinggal dibuktikan bahwa betul dia membunuh atau karena misalnya nggak sengaja, ya kan? Nah itu kalau dia ancamannya itu di atas 5 tahun, itu termasuk kategori tindak pidana berat, ya kan? Nah atau dia tidak yang keempat, dia melakukan perbuatan tercela, gitu, perbuatan tercela. Nah sebenarnya ada tambahan satu lagi, apabila dia berubah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, misalnya karena sakit, karena macam-macam sebab gitu ya, sakit permanen, atau karena dia mengundurkan diri, gitu kan? Dia tidak memenuhi syarat lagi,
Kan Itu gitu. Pak melanggar konstitusi negara. Iya, Itu. iya. Nah, hal-hal ini kalau dicarikan kaitannya dengan endasmu itu terkait dengan perbuatan tercela. Ah. Jadi bisa dibuktikan di MK. Pertama, bahwa benar pribadi presiden ini sudah menggunakan kata-kata kasar, namanya endasmu, dalam beberapa kali dibuktikan. Purum ini, purum ini, purum ini. Nah, yang kedua, apakah endasmu termasuk kategori perbuatan tercela apa enggak? Iya kan? Nah, itu MK nanti yang memutuskan. Kesimpulannya, benar ini perbuatan tercela. Nah, tinggal soalnya prosesnya. Pertama, harus memenuhi syarat jumlah dukungan dulu penuntut pendakwa di DPR. Nah, di DPR itu mayoritas kin plus. Ya kan? Nah, yang kedua, ya itu harus dibuktikan di MK. Yang ketiga, dibawa ke MPR. Nah, kin plus juga yang berkuasa di MPR, ketuanya malah sekjen Partai Gerindra. Nah, jadi secara hukum bisa saja Adik Bang Jemli itu Bang. Itu adik Bang Jemli. endasmu itu bisa dijadikan sebab untuk memberhentikan presiden. Bisa. Cuma secara politik ya nggak mungkin gitu. Iya. Meskipun secara konstitusi Bisa. memungkinkan. Secara hak hukum, secara aturan bisa. Makanya Bang, hukum konstitusi itu dibawa dikangkangin politik, bener nggak Bang? Mau hukum bicara apa kalau politik tidak? Ya bukan begitu, kan prosedurnya kan harus melalui mekanisme pengambilan keputusan politik. Iya. Nah, jadi kalau dalam impeachment itu gabungan antara keputusan hukum di MK dan keputusan politik di MPR. Jadi gabungan. Iya. Karena ini namanya forum privilegiatum, forum khusus yang berbeda dengan pengadilan biasa. Sama kayak di Amerika, misalnya presiden kalau mau diberhentikan itu yang menuntut, ya kan, di Kongres itu yang bersepakat dulu menuntut, lalu Kongres ini membuat panitia khusus, pansus penuntut khusus. Nah, biasa itu mengangkat dari kejaksaan atau bilang waduh jaksa agungnya, tapi itu di bawah kendali atau di bawah perintah dari Kongres. Nah, Kongres jaksa penuntut khusus. Nah, atas dasar tuntutan ini kemudian dibawa ke Senat. Nah, Senat ini dalam perkara biasa itu ketua Senat itu di Amerika itu secara simbolik dipimpin oleh Wapres. Senat di Amerika itu. Jadi tapi dia hanya simbolik, misalnya membuka sidang, menutup sidang. Kalau sidang biasa ketuanya bukan Wapres kan sibuk. Nah, jadi itu. Tapi khusus untuk perkara impeachment di Amerika itu ya, yang memimpin sidang Senat itu Ketua Mahkamah Agung. Jadi khusus untuk perkara impeachment. Sudah berapa kali nih, termasuk Donald Trump di impeach, ya kan? Nah, yang memimpin sidangnya Senat itu adalah Ketua Mahkamah Agung Amerika. Sedangkan anggota Senat itu bertindak sebagai juri. Kan mereka itu sistemnya juri. Juri itulah yang menentukan bersalah atau tidak bersalah dengan puting. Dua kamar istilahnya, Bik. Bukan, anggota Senat itu bertindak sebagai juri. Juri itu memutuskan bersalah tidaknya seseorang, ya, itu berdasarkan puting. Nah, nanti hukumannya itu ada di hakim, hakimnya. Nah, hakimnya dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi di Amerika pun ada gabungan antara proses hukum dan proses politik. Nah, mirip dengan itu di Indonesia gabungan antara proses politik di DPR dan MPR dengan proses hukum di MK.
Gitu. Jadi itu mekanisme impeachment. Hmm. Jadi secara prosedural endasmu bisa jadi alasan untuk memberhentikan Prabowo. Bisa. Cuma dari segi realitas politiknya ya nggak mungkin. Undang-Undang Dasar 45 awal-awal reformasi nih Pak. Nah sekarang Kalau tahun 98 Iya. ide merespon tuntutan demonstran, Mm-mm. Pak Habibie itu ya panggil saya, Iya. lalu mendiskusikan cara-cara meredam ini. Nah salah satunya Pak Habibie setuju untuk ya itu perubahan undang-undang dasar. Dan yang kedua dia setuju sistem pemilihan presiden langsung. Nah dua isu inilah kepada saya ditugaskan membentuk tim. Ya. Jadi kan Pak Habibie membentuk tim nasional reformasi menuju masyarakat madani. Nah saya ketua tim hukum, Pak SB ketua tim politik. Nah di tim hukum ini sering berdiskusi gitu, ya, tim politik juga terutama merancang untuk reformasi TNI. Nah, tapi di tim saya karena dapat perintah Pak Habibie mengenai mengakomodasi ide perubahan konstitusi dan sistem pilpres langsung, kami membuat panel ahli senior saya kumpuli di Seknek, ya, Pak Suni, Pak Bagirmanan, Pak Ismail Suni, Harun Ar-Rasyid, Sri Sumantri, terus ada lagi Pak Buyung Nasution, kita kumpul. Nah hasilnya kami merancang ide, satu komisi konstitusi, dua perubahan undang-undang dasar. Jadi di dalamnya itu mengakomodasi keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan presiden, gitu kan? Nah, lalu tim inilah yang kemudian bekerja, lalu tim perumusnya kita minta Pak Bagirmanan dan kawan-kawan merumuskan. Hasilnya itulah yang kami kirim ke semua partai politik tahun 98 itu, sehingga jadilah itu memicu kesepakatan di kemudian hari perubahan pertama tahun 99. Nah, termasuk di dalam tim kami itu ada Andi Matalata yang kemudian jadi Menteri Hukum dan dia sangat berperan di Golkar. Jadi teman-teman Golkar itu yang tadinya penguasa Orde Baru dalam rangka meredakan ketegangan, dia jadi motor penggerak perubahan undang-undang dasar. Nah, jadilah perubahan pertama. Gitu. Jadi dari kami itu yang menggerakkan dari Seknek. Saya ketua timnya. Dan itu sudah jadi buku dokumennya. Nah, itu buku diterbitkan, saya kasih pengantar. Begitu juga Pak Bagir, sesudah dia jadi ketua Mahkamah Agung, saya ketua MK. Kami berdua kasih pengantar buku itu, judulnya menggagas perubahan undang-undang dasar dan sistem pemilihan presiden secara langsung. Nah, sudah jadi buku, bisa dibaca. Iya Bang. Sudah terbit 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini kan ada yang mau isu yang berkembang di amandemen lagi agar supaya ke MPR. Sebaiknya begitu, karena ini kan reformasi sudah 25 tahun. Ya. Kalau dihitung dari sejak 98, ya kan sekarang 2025. Iya, 27. 27, kalau dihitung dari perubahan 1, 2, 3, 4, 2002, Iya. nah itu kan sudah berapa? 20... 22 berarti 30 tahun, Bang? Berapa itu? 2002, Oh, 2023 tahun. berarti 23 tahun. 23 tahun. Kalau dihitung sejak 98, Iya. ini sudah 25 tahun. Iya. Ya kan? Nah, jadi selama 25 tahun ini baik untuk diadakan evaluasi kembali produk reformasi ini.
apa yang kurang, apa yang kelebihan, dan apa pula yang belum terwujud. Ditambah mempertimbangkan tantangan-tantangan baru, ya kan, menuju pertengahan abad ke-21. Ya, ketika kita mau merayakan 100 tahun Indonesia Emas, ya kan, tapi pada saat yang sama gejala-gejala terjadinya, satu, disrupsi teknologi di segala bidang. Kedua, ancaman perang dunia dimulai dengan perang dagang. Ini udah makin nyata. Maka besar kemungkinan menuju pertengahan abad ke-21 akan terjadi, saya sebut, another big bang change in human history. Ya, perubahan, ada sejarah perubahan dasar sekali lagi sesudah perubahan dasar di pertengahan abad ke-20. Dulu PBB didirikan, negara-negara yang Asia, Afrika yang terjajah merdeka semua, itu kan sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi terjadi perubahan besar-besaran tata ekonomi sosial politik dunia. Maka menuju dan mungkin di pertengahan abad ke-21 nanti akan terjadi lagi perubahan besar. Nah, kita harus antisipasi dengan menyiapkan sistem, ya, konstitusional yang adaptif dan antisipatif. Maka mau tidak mau kita harus evaluasi hasil reformasi 25 tahun ini. Caranya gimana? Bukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, itu merusak itu. Tapi yang kita harus lakukan, melakukan perbaikan melalui perubahan kelima, gitu. Banyak sekali yang perlu diperbaiki. Apa yang Bang Jimli paling krusial menurut Bang Jimli? Ya, pertama penataan sistem politik ketatanegaraan, termasuk misalnya sistem lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat. Sekarang ini kita ini punya 3 lembaga, MPR, DPR, DPD. Dan DPD itu nggak ada gunanya. Terbukti dalam sejarah nggak ada faedahnya itu. Wujuduhu ka'adami. Adanya sama dengan tiadanya. Maka apa tidak perlu kita evaluasi? Kenapa mesti ada 3 lembaga? Di seluruh dunia 2 kemungkinan. Parlemen itu cuma ada 1, namanya monokameral atau unikameral, atau 2 lembaga namanya bikameral. Nah, kita ini trikameral, 3 lembaganya. Dan terbukti DPD itu saya nggak ada gunanya. Sebagai mantan DPD ya, Bang? Iya, saya masuk ke DPD maksudnya untuk memperbaiki, tapi setelah dialami sendiri nggak bisa. Ini lembaga tidak ada faedahnya. Wujuduhu ka'adami. Gitu loh. Biar keren pakai bahasa Arab kita. Waduh. Adanya. Waduh, ini ustaz kita ini. Karena ini tipimu. Ngeri ustaz. Adanya sama dengan tiadanya. Nah, ini 1, ya kan? Yang kedua, sistem etika. Komisi Yudisial itu lembaga yang paling tinggi berurusan dengan etika hakim, ya kan? Nah, lembaga-lembaga etika yang lain kan di undang-undang. Ini satu-satunya etika hakim ada di konstitusi. Pertanyaannya, loh, kenapa kok dia mesti di konstitusi? Kan cukup di undang-undang. Nah, 2 pekerjaannya kayak itu. 1, menegakkan etika hakim. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, kalau mengusulkan pengangkatan hakim agung, kan bisa dievaluasi. Apa perlu sih dilembagakan dalam konstitusi? Lah, kan bisa dengan pansel seperti lembaga yang lain. Semua pakai pansel. Kenapa tidak pakai pansel saja? Oke, supaya nggak ngabis-ngabisin duit, panitia saja. Tapi sebaliknya, kalau soal etika, wah, ini
sebaiknya ditata ya secara terpadu dalam sistem konstitusi, supaya konstitusi itu bukan hanya hukum tapi juga etika. Maka di samping constitutional law, kita harus memahami Undang-Undang Dasar itu sebagai supreme source of ethics juga. Jadi ada constitutional law, ada constitutional ethics. Ini yang saya terangkan di buku saya. Eranya zaman sekarang kita harus memperkenalkan ya hukum konstitusi itu bukan hanya hukum, bukan hanya constitutional law, tapi juga constitutional ethics. Bukan hanya peradilan hukum, tapi peradilan etika juga. Nah, ini sudah zamannya. Ya, kalau kita mendirikan MK dulu tahun 2003 itu MK ke-79 seluruh dunia. Tapi kalau dalam peradilan etik belum ada negara seluruh dunia. Nah, kita bisa menjadi pelopor. Kita bisa menjadi pelopor, mengkonstruksi etika, penegakan etika sebagai peradilan. Dan sekarang di Undang-Undang MD3 DPR itu sudah diganti istilah Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah Kehormatan. Apa maknakah mahkamah? Mahkamah itu artinya pengadilan. Jadi penegakan kode etik itu pengadilan. Di seluruh dunia belum ada negara satupun di dunia yang mengkonstruksikan penegak kode etik sebagai pengadilan. Maka lembaga-lembaga yang namanya Ethics Commission di Amerika, Ethics Commission, Ethics Committee, dan lain-lain sebagainya tersebar di banyak sekali lembaga negara, di banyak provinsi, dan bahkan semua lembaga pemerintahan negara bagian. 50 negara bagian semua sudah punya kode etik. Dan 42 negara bagian di Amerika sudah punya Permanent Ethics Commission. Tapi ini bukan pengadilan. Maka sidang-sidangnya tertutup, tidak kayak pengadilan. Jadi ini didasarkan pemahaman lama tentang etika sebagai masalah privat. Nggak boleh dibikin terbuka kayak pengadilan, tertutup dia. Nah, ini teori lama. Dalam buku saya membangun kerangka teori baru bahwa peradilan etika itu adalah ya penegakan etika secara terbuka. Dan inilah era peradilan etika. Dan Indonesia sudah mulai dengan ya misalnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang saya juga ketua pertamanya. Ya kan? Saya praktekkan begitu saya diangkat jadi ketua Dewan Kehormatan KPU tahun 2009. Saya bikin sidang terbuka. Nah, itu kemudian dicontoh ya, lalu oleh DPR diistilahkan mahkamah itu jadi istilah resmi. Berarti ya kita adalah pelopor pertama konsep peradilan etik. Dan itu juga yang saya praktekkan ketika menjadi ketua Majelis Kehormatan MK. Sidangnya kayak terbuka aja. Gitu Bu. Jadi sistem etika ini sudah saatnya dipahami setara, sama penting, sama kuat, dan sama derajatnya dengan sistem hukum. Sistem hukum ya, rule system, ada yang legal system, ada yang ethical system. Sistem etika bernegara. Dasarnya sudah ada sekarang. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan bernegara berbangsa. Itu dijabarkan. Itu maksud saya. Ya kita harus bikin undang-undang, tapi mulai dari konstitusi dulu. Sekaligus memperbaiki KY. Jadi KY itu bukan cuma menangani etika hakim, tapi etika hakim dan pejabat publik lainnya. Yang dimaksud pejabat publik itu pejabat negara, pejabat pemerintahan, termasuk pejabat profesi. Jadi KY itu lebih luas pekerjaannya. Cuma dibuat bahwa KY itu jangan memutus, dia menjadi semacam kejaksaannya. Dia menjadi semacam pintu masuknya.
pembinaannya, ya kan? Nah, yang memutus siapa? Kita buat Mahkamah Etika Nasional namanya. Mahkamah Etika Nasional. Inilah jadi puncak sistem peradilan etik. Supaya apa? Masing-masing sistem peradilan etik ini berjalannya itu sendiri-sendiri. Misal, ya, profesi hakim sendiri, profesi advokat ada pradi, profesi kedokteran ada ID. Dan finalnya kalau misalnya mau banding terakhir, kasasi terakhir di supaya bisa mengatasi problem. Misal Todung Mulya Lubis diberhentikan oleh pradi sebagai advokat, dia kemudian ngamuk, tidak ada tempat dia membela diri, maka bersama Bang Buyung dia mendirikan KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, sejak itu organisasi advokat pecah belah, pradi jadi 3, KAI pun jadi 3. Sekarang ini jadi banyak sekali organisasi advokat, padahal di undang-undang organisasi advokat hanya dibolehkan 1 single bar. Tapi nyatanya semua pejabat penegak hukum sekarang ini secara berjamaah melanggar undang-undang semua. Gara-gara kasus di mana Todung Mulya Lubis tidak ada tempat dia mengadukan praktek yang memecat dia yang menurut dia tidak adil, karena organisasi pradi dikendalikan oleh orang lain yang tidak suka sama dia. Nah, contoh itu. Contoh yang kedua, Terawan, dokter, dia mantan menteri kesehatan, terkenal, banyak sekali kreativitasnya. Oleh ID dia diberhentikan. Dia diberhentikan itu dengan tuduhan bahwa dia punya DSA itu enggak benar, itu melanggar kode etik. Tapi karena dia ini menteri, mantan menteri, dia nggak mau datang dipanggil oleh ID. Gara-gara dia tidak datang, sombong dia, ya kan? Maka oleh Majelis Kehormatan ID dipecat dia, diberhentikan sebagai dokter, ya kan? Nah, masalahnya apakah itu terbukti bahwa ini melanggar kode etik apa enggak? Justru dia dipecat itu bukan karena melanggar atau tidak melanggar, tapi gara-gara dia tidak mau datang. Gara-gara sombong doang. Gara-gara sombong doang. Nah, tapi tidak ada tempat di mana tempat dia mengadu, tempat tertinggi, kasasi tertinggi. Makanya kalau ada dia ke Nah, Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK oleh MK. Lalu dia menggugat ke pengadilan Tun. Bolak-balik menggugat ke pengadilan Tun sampai akhirnya dicabut. Tapi sudah kelamaan. Pemilunya sudah selesai. Coba kalau dia tidak diberhentikan sebagai ketua, maka sampai hari ini dia masih ketua. Karena kalau dia diberhentikan sebagai anggota, ya, itu harus ada kepres yang memberhentikan dia sebagai hakim. Kepres akan keluar apabila sudah final. Lah ini kan belum final karena dia masih menggugat ke pengadilan Tun, gitu loh. Maka kalau misalnya kami waktu itu tidak memberhentikan dia sebagai ketua, tapi memberhentikan dia sebagai anggota, bisa gawat. Dia tetap jadi ketua sampai sekarang. Karena dia menggugat ke pengadilan Tun. Nah, masalahnya kenapa dia menggugat ke pengadilan Tun? Pengadilan Tun itu pengadilan hukum administrasi. Oke. Sedangkan MK pengadilan etika. Segala sesuatu yang melanggar etika tidak harus melanggar hukum. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau pelanggaran etika dibawa ke ranah pengadilan hukum akan menilai enggak ada hukum yang dilanggar kok, misalnya begitu. Lah memang tidak harus melanggar hukum, ini melanggar etika, gitu. Maka akan timbul kekacauan karena pengadilan hukum mau menilai produk peradilan etika. Segala sesuatu yang melanggar hukum besar kemungkinan melanggar etika juga. Tapi segala sesuatu yang melanggar etika
Tidak harus melanggar hukum. Itu sebabnya kita memerlukan tempat peradilan tertinggi, sistem etika. Nah, itulah saya usulkan ada men sekaligus menata kembali peran dan kedudukan dari KAI. Nah, itu idealnya di Undang-Undang Dasar. Kalaupun belum di Undang-Undang Dasar, mulai dengan membentuk undang-undang aja dulu. Undang-undang sistem etika dan peradilan etika misalnya gitu, nasional. Nah gitu. Itu termasuk pers juga berarti, Prof ya? Termasuk pers. Bukan dia di Dewan Pers ya? Dewan Pers itu harus difungsikan. Sekarang ini belum berfungsi. Dia malah membela pers. Itu salah satu fungsinya, membela pers. Tapi dia harus pengadilan pers juga. Tapi pengadilannya pengadilan etika. Kalau pengadilan hukum, sanksinya itu 1, pidana mati, ya kan? Hukuman mati. Walaupun sekarang sudah ada masa percobaan 10 tahun, tapi masih ada sanksi pidana mati. Tapi yang paling banyak memenjarakan orang, ya kan? Atau mendenda atau apa. Nah, tapi kalau etika nggak perlu memenjarakan orang. Apalagi penjara udah perlu. Penjara sekarang ini sudah 200% Kapasitasnya. over kapasitas. Udah kebanyakan isinya itu, ya kan? Maka untuk pers nggak perlu dipenjarakan, yang penting dipecat aja, gitu, diberhentikan sebagai wartawan, gitu loh. Kartu persnya ya, misalnya begitu, itu hukum yang paling anu. Nah, maka Dewan Pers itu harus diperkuat. Kalau sekarang ini masih belum. Kalau medianya sendiri lembaga? Kalau medianya itu di pengadilan hukum bisa dibubarkan, perusahaannya bisa dipilotkan, itu sudah ada aturannya. Tapi sekarang ini ya soal etika kewartawanan ini, etika pers, nggak usah dipenjarakan, dipecat aja dia, atau diperingatkan dan sebagainya. Dan itulah gunanya peradilan etika yang di dunia pers namanya Dewan Pers. Cuma itu belum dikonstruksi sebagai peradilan etik karena itu produk masa lalu. Konsepnya masih belum mengikuti perkembangan baru, apalagi mengikuti teori saya. Gitu. Apakah bagaimana sejauh ini Mahkamah Etika Nasional? Ya, Mahkamah Etika Nasional ini. Iya, Wacana abang ini. Saya sudah ngomong kemana-mana, tapi ini para pejabat ini muda-muda tapi kuasa yang nggak banyak yang nggak ngerti masalah semua, tapi pada kuasa. Jadi susah meyakinkannya lagi. Udah mabuk kemenangan. Semua pejabat ini sudah kayak lagu Sukatani itu. Semua hanya kekuasaan dan hatinya hanya bukan yang bayaran, yang gelap itu. Ya kan, semua mabuk kekuasaan, yang ada di hatinya cuma kemenangan. Nah, gitu. Jadi bukan mau membenahi negara. Jadi berhasil menguasai kekuasaan untuk menikmati dan mengambil, bukan menyumbang untuk perbaikan. Nah, kalau isunya itu perbaikan, maka kita evaluasi sistem ini, sistem kenegaraan kita ini, mana yang harus kita benahi, kita perbaiki. Mestinya begitu. Jadi banyak pejabat kawan-kawan kamu ini ya tiba-tiba ya dapat kekuasaan, waduh gembira banget gitu loh. Ya kan? Lupa jadi produk kekuasaan dan kekayaan ini sama. Yang ini Bang, makanya ada yang mengatakan bahwa amandemen konstitusi itu ada kepentingan dari kelompok kekuasaan atau yang memegang kekuasaan ini Bang. Jadi kita ini harus janganlah selalu orientasinya itu taking, asking, dan puncaknya kalau robbing. Wis. Mengambil, meminta, merampok. Itu ciri orang yang yadus supla,
tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, maka harusnya kita ini tangan di atas. Dalam semua posisi, semua amanah kita jalankan dengan semangat tangan di atas. Jadi apa? Ya, caring, sharing, giving, contributing to the country. Jadi harapannya para politikus, ya, para generasi, para pemimpin generasi baru itu tolonglah bangsa dan negara kita ini dengan orientasi tangan di atas, jangan tangan di bawah. Kalau tangan di bawah itu ya rebutan kekuasaan melalui pemilu, begitu dapat alhamdulillah dinikmati, lalu dicari caranya jabatan yang dipakai untuk mendapat jabatan lebih tinggi lagi. Itu kan sama dengan pengusaha, begitu dapat rezeki, ya kan, wah, dimanfaatkan untuk dapat keuntungan lebih besar lagi. Terus jadi orientasinya mengambil untuk menikmati gitu. Nah, jadi ya ini generasi produk reformasi yang memimpin sekarang ini, mohon maaf, saya lihat banyak yang muda-muda tapi nggak ngerti masalah, tapi kuasa gitu loh. Nah, jadi kalau dijelaskan ide-ide yang dia lihat itu apa ini keuntungannya bagi kelompoknya dia, bagi jabatan dia. Nah, kalau begitu caranya repot kita, gitu loh, terlalu pragmatis, semua transaksional. Jadi kayak perdagangan, dagang kekuasaan dan dagang kekayaan itu sama. Kita bertitik tolak dari pasar. Nah, inilah Rasulullah yang bersabda, khairul makan al masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Apa maknanya itu? Maknanya itu masjid itu simbol dari sistem nilai, sedangkan suq pasar itu simbol dari materialitas kehidupan. Apakah Islam itu anti pasar? Tidak. Dalam Al-Quran banyak sekali rasul-rasul yang diceritakan, ya, 25 nabi kita itu yang diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat itu akrab dengan pasar, termasuk Nabi Muhammad. Dia kan bisnismen, Siti Khadijah businesswoman, dia berdua menjadi business family. Jadi bukan orang yang anti pasar, tapi hadis Nabi ini menggambarkan tempat terbaik itu ya masjid, simbol nilai. Tempat terburuk pasar. Nah, kenapa pasar itu tempat terburuk? Karena iblisnya banyak. Nah, di zaman sekarang ada dua macam kehidupan. Zaman sekarang ini, kalau namanya ekonomi pasar. Kalau politik namanya demokrasi, itu politik pasar. Ekonomi pasar dan politik pasar, dua-duanya ini cenderung bebas, mengidealkan kebebasan, tapi yang menikmati kebebasan itu hanya orang yang berada di atas. Makin kaya seseorang, makin menikmati kebebasan untuk keuntungannya dia sendiri. Makin elit posisi politik seseorang, makin menikmati kebebasan politik untuk kepentingannya sendiri. Nah, maka kalau orientasinya bebas pasar ini, itu akan menimbulkan jarak makin jauh antara orang berkuasa dengan yang dikuasai, antara orang kaya dengan orang miskin. Maka kebebasan itu berbahaya dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya dalam revolusi Prancis ada 3 tema yang seimbang: liberty, equality, fraternity. Ada fraternity. Fraternity itu bahasa lainnya solidaritas, kesetiakawanan. Jadi bukan hanya kebebasan tapi juga keadilan. Keadilan dan kesetiakawanan. Ini 3-tiganya harus seimbang. Gitu loh. Jadi kalau hanya bebas tapi tidak adil, akan menimbulkan permasalahan, konflik. Maka ada keadilan dan juga ada kesetiakawanan, solidaritas. Nah,
Dalam revolusi Amerika ditambah satu lagi, prosperity, kesejahteraan, ya kan? Nah, jadi kalau kita boleh tambah kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas. Nah, tapi di Indonesia kita tambah satu lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila itu sebetulnya gabungan dari impian-impian kemanusiaan global, tapi kita tambahin ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita tidak boleh hanya tunduk kepada logika pasar bebas, karena iblisnya banyak. Ya, iblis politik maupun iblis kekayaan ekonomi. Nah, maka sistem nilai yang kita anut, ketuhanan yang Maha Esa, konstitusi kesepakatan bersama, itu harus menuntun kebebasan itu, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Itu kira-kira. Jadi para petinggi yang punya kewenangan untuk membuat keputusan, hati-hati. Jangan hanya berdasarkan hitungan suara, baik suara politik maupun suara ekonomi. Itu belum tentu adil, belum tentu benar, belum tentu masuk surga. Walaupun niatnya baik, tapi belum tentu mulia di mata Allah. Harus seimbang. Mari manfaatkan ketika Anda dapat amanat untuk mengevaluasi produk reformasi 25 tahun, untuk kita evaluasi, kita tata ulang, perbaiki apa aja melalui perubahan kelima gitu. Siap Bang. Bang, soal perubahan ini kembali lagi konstitusi ini. Dulu kan diputuskan bahwa presiden threshold itu kan untuk ambang batas pemilihan presiden kan 20%, Bang. Kemudian digugat. Jadi lebih tepat dan presidential nomination threshold. Untuk nominasi. Syarat persyaratan untuk pencalonan. Iya, ambang batas. Ambang batas. Nah, tadi 20%, kemudian digugat. Sekarang 0%. 0%. Sudah tidak ada lagi. Kemudian ini abang pertanyaan pertama bagaimana pandangan abang? Terus atau ada yang kedua, ada nggak nanti di amandemen lagi? Karena biasanya mengajukan amandemen atau gugatan ke MK ini biasanya orang kelompok lah disebut punya kepentingan. Ya, jadi kita kan udah 30 kali lebih, 32 kali ada yang mengajukan permohonan supaya threshold 20% itu dihapus atau dikurangi. Tapi ditolak terus oleh MK gitu. Karena alasan itu open legal policy, silahkanlah oleh pembentuk undang-undang. Tapi sesudah berkali-kali kita pilpres, sudah pilpres ke-4 kali gitu ya, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 yang kelima, kita menghadapi kenyataan munculnya bukti-bukti baru bahwa 20% itu memang merusak demokrasi dan merusak juga masa depan kualitas dalam jangka panjang. Ya, jadi nanti terbatas calon itu, padahal kita ini terlalu plural sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya saya pernah di 2018 ketika Putin terpilih, bukan yang 2024, 2018, saya diundang menjadi pemantau internasional Pilpres Rusia. Maka saya hadir di situ, dapat penjelasan dari KPU setempat bahwa yang mendaftar sebagai calon presiden Rusia 2018 itu ada 34 orang. 34 orang calon. Tapi setelah diverifikasi, diseleksi oleh KPU setempat, yang memenuhi syarat cuma 8. 8 orang yang kemudian ikut pilpres. Begitu pemungutan suara, Vladimir Putin itu saking terkenalnya, ya kan, dia dapat 76%, 76 atau 78%,
76 kali. Ya, 76%. Tinggi sekali. Sedangkan yang 7 lain lagi, itu ada yang 1%, 2%, 5% gitu. Nah, jadi apa yang bisa diambil kesimpulan dari situ? Kesimpulannya adalah rakyat itu kalau dia sudah ingin menghendaki orang yang dia percaya, pasti akan dipilihnya. Tapi nggak perlu menghalangi yang 7 orang lainnya itu sebagai calon. Gitu loh. Nah, Rusia itu plural. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, ya lebih plural kita. Gitu loh, suku bangsanya, agamanya, banyak sekali kita ini. Nah, maka biarlah jumlah capres kita itu banyak. Nanti ada yang mewakili, ada yang orang Sundanya, ada orang Palembangnya, orang Bugisnya, gitu loh, orang Bataknya, orang Acehnya, bahkan orang Papua, ya kan? Jadi capres. Soal nggak terpilih, ya belakangan. Ini kan perang gagasan. Tapi jangan dihalangi. Kalau dengan cara threshold ini, itu lama-lama dalam jangka panjang, orang yang akan terpilih itu orang yang namanya ada huruf O-nya. Yang huruf O-nya itu yang paling banyak itu mayoritas ya penduduk Jawa. Bahkan penduduk Jawa ini sudah tersebar 30% di Sumatera Utara, 70% di Lampung. Lampung tuh 70% orang Jawa tuh. Papua juga kan? Papua Merauke juga. kan? Lama-lama nanti yang huruf O semua. Orang Jawa pun kalau nggak ada huruf O-nya, ya nggak dipilih juga itu. Habibie tidak ada U-nya. Iya, tapi kan oleh MPR. Iya. MPR, dia kan belum pemilihan langsung. Iya. Nah, jadi maksud saya, biarlah itu banyak capres sambil mendidik rakyat kita ini untuk tidak lagi mempersoalkan huruf. Gitu loh, ya kan? Nah, maka kita harus punya kesempatan juga seperti Amerika dalam 2,5 abad di kemudian hari ada orang setengah hitam namanya Obama terpilih jadi presiden. Gitu loh, dia setengah hitam. Nah, kita juga harus membayangkan sesudah 1 abad nanti ada orang Papua yang hitam terpilih jadi presiden Republik Indonesia karena memang orang suka sama dia, gitu loh. Nah, tapi kalau pakai threshold begini, ya nggak bisa, nggak bisa. Yuk, ada O-nya nggak? Ada. Khairul Aminuddin. Nggak ada O-nya. Ya, yuk, ada O-nya. Nggak ada. Ya, jadi nggak Pereri bakat, saya, jadi Pak. capres nggak bakat dia. Iya. Nah, apalagi saya, Jimli Asidiki, nggak ada sama Nggak ada. sekali. Saya ini merasa rasanya mampu saya ini jadi presiden. Insya Allah, amin. Tapi bagaimana? Nunggu, kalau pakai threshold, ya nunggu 10 abad baru. Tapi itu kan harus dicalonkan oleh partai politik kan? Nah, itu kan soal teknis. Yang penting maksudnya, biarlah kita ada fungsi yang secara sengaja melakukan constitutional, saya namakan constitutional engineering, perekayasaan konstitusional untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita tanpa ya pengaruhi oleh etnisitas. Gitu loh. Tapi terasa ya ada etnis itu. Lah kalau kami orang Sabrang terasa itu. Terasa. Gitu loh. Ya, jadi threshold itu penting untuk rekayasa budaya, untuk memperkuat demokrasi di masa depan. Gitu ya. Jadi Bang Jabri ini 0% ini sangat sepakat sekali nih. Nah iya, itu bahkan saya memberi masukan supaya kali ini saatnya threshold itu ditiadakan. Saya jarang kasih masukan kepada para hakim, tapi untuk yang kasus ini saya kasih masukan, saking pentingnya untuk masa depan bangsa. Nah jadi ya siap-siap aja anda ini, nanti 2029 banyak capresnya. Maka ide untuk koalisi permanen, nggak usah itu. Koalisi permanen
baru 3 bulan, ya kan? Sudah bermimpi tentang koalisi permanen sampai 10 tahun. Nggak bisa, nanti partai-partai itu... Partai non-parlemen boleh kan mengusulkan non-parlemen? Iya, kalau dia memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, dia berhak untuk mengajukan capresnya sendiri. Apalagi partai-partai besar kayak PDIP, Golkar, masa diikat dengan koalisi permanen. Golkar yang nomor 2 sekarang. Ya, amburadul dia kalau nggak punya calon, ya kan? Nah, jadi dia biar aja punya calon. Nanti koalisinya itu dibikin waktu menyusun kabinet, biar koalisi itu jangan 3 kali kayak sekarang. Sekarang 3 kali. 1, pre-electoral coalition. Kedua, second round coalition. Ketiga, ya, post elektoral, yaitu kabinet coalition. Jadi 3 kali. Harga masing-masing partisipan dalam tahapan ini beda-beda. Yang ikut pertama harganya sekian, yang ikut di kedua ya kalau nilainya sekian suara, yang ini dapat 3 menteri, ini dapat 2 menteri. Nanti yang ikut belakangan 1 menteri. Jadi yang namanya pemerintahan disusun berdasarkan perhitungan-perhitungan political trading, pragmatis, transaksional. Ini tidak sehat dari segi budaya politik. Ini tidak kuat dalam membentuk pemerintahan yang koalisi sejati. Untuk pemerintahan tidak kuat. Nah, maka koalisinya itu udah 1 kali aja. Toh semua ini pinginnya masuk kabinet. Ya nanti nyusun kabinetnya baru bicara koalisi. Setiap partai biar aja punya calon sendiri-sendiri. Ya, bukan tidak boleh partai A dan partai B dari awal presiden 2 pres. Tapi bisa saja dia dapat minoritas suara di parlemen. Termasuk partai kecil baru memenuhi syarat dia punya capres dan cawapres. Ternyata capres cawapresnya menang. Tapi dia nggak masuk parlemen. Nggak sampai 4%. Apa mungkin? Ya mungkin aja. Maka pasti dia merangkul semua partai parlemen supaya mendapat dukungan mayoritas. Jadi koalisinya 1 kali aja waktu nyusun kabinet gitu. Kuat insya Allah pemerintahan. Baik, terima kasih Ya, Bang. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe, follow kami, dan satu lagi, bunyikan lonceng supaya Anda mengikuti terus perkembangan dari Suaramu.